Oke, mari kita lanjutkan pembahasan soal OSNK Astronomi tahun 2025. Kali ini soal nomor 15 ya. Wahana ISS, ISS gitu ya, atau bahasa Indonesia ISS. Itu adalah satelit ya. Atau Space Station, bukan satelit. International Space Station. Jadi stasiun luar angkasa internasional yang merupakan kerjasama dari negara-negara utamanya Amerika dan Eropa untuk melakukan berbagai kegiatan penelitian. Jadi biasanya bahkan ada live streaming ya. Kalau kalian sering melihat pengumumannya, mungkin ada nanti menjumpai ketika mereka video live dari luar angkasa, dari ISS. Tentu sampai saat ini ISS masih ada ya, mengorbit bumi. Nah, di mana di sini orbitnya sedikit elips ya. Kalian perhatikan jarak terdekatnya perigi 422 dan jarak terjauhnya apogee 425 km. Nah, tidak terlalu berbeda jauh. Jadi 422, 425 hampir lingkaran. Jadi tidak terlalu seperti elips. Namun di sini kita masih menggunakan istilah di orbit elips, Bapak gambar skematis saja ya, tidak real. Bumi kira-kira di sini, dan perhatikan nilainya diukur bukan dari pusat bumi ya, tapi dari atas permukaan laut ke posisi dari ISS, International Space Station. Sehingga kalau jarak terdekat garis ini, berapa titik-titik merah misalnya, jarak terjauh kita gunakan warna berbeda, misal warna biru ya. Nah ini titik-titik warna biru. Nah tentu saja untuk sebuah lingkaran tidak ada jarak terdekat, tidak ada jarak terjauh ya. Jadi kalau di sini ada bumi, ini radiusnya sama kiri kanan ya. Ini adalah R, sebelah kanan juga R gitu. Nah, karena nilainya kecil saja, perigi dan apoginya, kita sebenarnya bisa melakukan pendekatan ya di sini, nilai rata-rata dari ketinggian orbit. Kenapa kita perlu nilai rata-rata dari ketinggian orbit? Karena perhatikan kalimatnya, yang ditanyakan itu adalah jarak rata-rata yang ditempuh ISS dalam waktu 1 detik. Kalau jarak rata-rata dalam waktu 1 detik ini tidak lain dari kecepatan rata-rata. Ini ya, karena jarak rata-rata dalam waktu 1 detik ya. Berarti yang ditanyakan sebenarnya adalah kecepatan rata-rata. Nah, kalau yang ditanyakan kecepatan rata-rata, tentu saja kita bisa menggunakan rumus kecepatan orbit dari satelit ya. Benda apapun yang mengelilingi satu massa ini menggunakan dalam bentuk lingkaran, tapi ini ya. Tapi karena di sini elipsnya kecil, hampir lingkaran ya, itu tadi kita bisa pakai ini. Nah, ini rumus yang seharusnya udah tidak perlu usaha untuk mengingat karena hafal di luar kepala bagi para peserta Olimpiade Astronomi. Udah langsung ingat V, kecepatan sama dengan akar dari G/M/R. Nah, kalian juga masih ingat ya sebelumnya kita juga punya rumus ini nih, percepatan gravitasi itu adalah konstanta gravitasi G besar M dibagi R kuadrat. Nah, karena di soal ini massa buminya tidak diketahui, kita tidak bisa mencari kecepatan ya. Jadi kita bisa gunakan hubungan ini. Bapak kasih warna hijau lagi supaya dinotis. Nah, ini harus dihafalkan. Jadi kalian bisa menggunakan nilai GM untuk menggantikan akarnya di sini ya. Mari kita masukkan nilai GM-nya. Kita ganti saja substitusi, yaitu V sama dengan, atau ini Bapak balik dulu ya, GM di atas sama dengan G kecil dikalikan R kuadrat. Sehingga V di sini adalah akar
dari G R kuadrat dibagi dengan di bawahnya itu adalah apa namanya R kecil ya. Nah, R kecil ini apa, R besar ini apa? Jangan tertukar ya. R kecil ini adalah jarak ini. Bapak akan ubah simbolnya di sini sebentar. Ini bukan R besar, Bapak akan ubah ini sebagai R kecil. R kecil. Nah, sementara R besar itu yang mana? R besar itu ini ya, radius dari bumi. Nah, ini adalah R besarnya. Nah, dengan demikian mari kita apa namanya masukkan nilai-nilainya di sini. Radius bumi disebutkan 6370. Mari kita tuliskan dulu untuk melatih saja di sini ya. Kalau nanti sudah menghitung menggunakan apa di waktu pertandingan, kalian harus langsung ya. Ini adalah periginya dan apoginya. Apogi itu adalah nilainya 425 km. Kemudian perigi ini nilainya adalah 422 km, sehingga sangat dekat ya. Kita bisa menghitung jarak rata-ratanya, ketinggian perigi dan apogi atau H rata-rata begini, itu sama dengan 422 tambah 425 dibagi 2. Nah, nilai rata-ratanya sekitar 423,5 km ya. Kalau dijadikan meter, di sini menjadi 423.500 meter. Nah, kalau kita ubah satuannya. Nah, dengan nilai H rata-rata ini, maka kita bisa menghitung R kecil. Yang mana R kecil tadi adalah jarak orbit dari pusat buminya ya ke satelit ISS-nya. Jadi kalau kita gambarkan di sini dengan warna biru atau hijau ya, hijau, ini ada satelit ISS, maka R kecil itu adalah ini. Nah, dari pusat bumi ke ini, ke satelitnya. Atau di sini secara skematis tadi Bapak gambarkan seperti ini ya, dari pusat bumi ke satelitnya. Nah, tentu saja R kecil ini adalah R besar dulu ditambah jarak H rata-rata tadi ya. R besar kan dari pusat bumi ke radius. Jadi kita kalau ingin menghitung jarak orbit dari pusat bumi, R kecil ini adalah R besar, radius buminya ditambah H rata-rata. Rata-rata begini. Itu di sini kita jumlahkan jarak apa ya, radius buminya ini ya 6370 km, berarti dijadikan satuan meter, kemudian hanya ada sudah satuan meter atau bisa juga kilometer ya, tapi kita jadikan satuan meter saja di sini, yaitu 6793 totalnya ya, yang Bapak tuliskan langsung ini 500 meter. 6.793.500 meter. Nah, ini adalah nilai R kecilnya. Nah, kenapa nilai R kecilnya? Karena kita ingin masukkan nilai R kecil ini ke dalam rumus yang ini ya. Supaya apa? Mendapatkan kecepatan. Nah, di sini R besarnya juga bisa kita keluarkan nih. V sama dengan R karena kuadrat akar ya. Akar G dibagi R. Nah, selebihnya ini adalah tinggal dimasukkan saja angka-angkanya ya di sini. Kalian bisa menghitung, kalau menggunakan kalkulator harusnya cepat saja. Jangan lupa G-nya jangan menggunakan 10 ya, gunakan 9,8. Atau kalau di lembar soal atau di layar soalnya tertulis berapa nilai G, gunakan nilai itu. Di sini kalau kalian hitung mendapatkan angka 7,650, bukan 7,650 tapi
7.650,8 meter per second. Nah, ini kalau dijadikan kilometer tinggal dibagi 1000 ya, 7,6. Ya, kira-kira jawabannya adalah B. Gitu. Jadi, kenapa kita di sini mengubah ke meter? Karena kita menggunakan percepatan gravitasi yang 9,8 meter per second ya. Kita bukan percepatan gravitasi kilometer per second. Jadi meter per second. Otomatis yang lain harus diubah ke meter juga. Nah, ini adalah kecepatannya. Jadi dalam 1 detik ISS, wahana ISS tadi, itu akan menempuh 7.650 meter atau 7,6 kilometer 1 detik ya. Jadi kalian bisa bayangkan kecepatannya sungguh sangat cepat. Tentu saja ini bisa terjadi karena di luar angkasa tidak ada udara, udaranya tipis, tidak ada udara, vakum ya, hampir vakum. Dan untuk melaju 7,6 kilo per detik itu tidak ada hambatan akhirnya. 1 detik 7,6 kilo, sangat cepat ya. Kilometer loh, 1 detik sekejap mata sudah 7,6 kilometer. Nah, kira-kira begitu soal nomor 15 ya ini.